Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Fabio. Di sini aku mau menjelaskan bagaimana cara menghubungkan dua buah router, tiga buah router, dan empat buah router. Selamat menyaksikan. Oke, di sini kita sudah ada dua jaringan ya, yang memuat PC1, PC2, PC3, dan PC4. PC1 dan PC2 memiliki jaringan 192.168.1, sedangkan PC3 dan PC4 memiliki jaringan 192.168.2. Nah, di sini saya akan menghubungkan antara kedua router tersebut. Nah, seperti ini. Nah, apakah ini sudah terhubung? Nah, ini belum terhubung. Kita harus membuat jaringan baru yang di sini yaitu jaringan ketiga. Di sini saya akan memilih ini sebagai jaringan satu, ini jaringan dua, dan di tengah jaringan tiga. Kita harus memasukkan di gigabit Ethernet 0/0/1 satu jaringan baru, yaitu saya ingin menggunakan jaringan 192.168.10.1. Nah, ini merupakan hostnya, sedangkan yang 192.168.10 merupakan networknya. Di sini sudah on, langsung saja kita kembali lagi ke router 2. Di sini kita masukkan lagi network yang sama atau jaringan yang sama, yaitu 192.168.10. Nah, hostnya itu harus berbeda. Saya akan menggunakan host 2 di sini. Nah, apakah ini sudah terhubung? Ini belum terhubung, karena kita harus memperkenalkan router tersebut ke jaringan berikutnya. Nah, jadi simpelnya yaitu kita harus memasukkan networknya atau jaringannya. Um, Nah, jadi di sini kita ingin mengenalkan router pertama, router yang ini, router satu, ke jaringan yang kedua. Nah, melewati dia harus lewat mana sih? Nah, di sini akan kita buat dulu labeling seperti biasa, 192.168.10.1. Sedangkan yang ini kita buat tadi untuk seperti gerbangnya gitu, 10.2. Oke. Nah, di sini sudah terbuat ya 192.168.10.1. Di sini juga ada 192.168.10.2. Jadi ini merupakan gerbang-gerbang dari router-router tersebut. Jadi kayak seperti checkpoint atau penandanya gitu. Jadi langsung saja kita masukkan 192.168.10.2. Di sini saya copy saja terlebih dahulu, saya add. Nah, di sini juga kita akan menggunakan statiknya. Kita akan memperkenalkan router tersebut ke jaringan yang pertama dengan mesh seperti biasa. Nah, lalu yang next hop-nya yaitu network-nya kita ingin mengenalkan dengan jaringan pertama yaitu 192.168.1.0 melewati gerbangnya yaitu 192.168.10.1. Nah, kita add saja. Nah, langsung saja kita cek apakah ini sudah bisa dijalankan. Masih in progress, masih fail. Kita coba lagi, in progress, masih fail. Nah, di sini dia membutuhkan beberapa saat ya untuk terhubung gitu. Nah, di sini sudah successful. Nah, sudah successful artinya kita sudah berhasil menghubungkan kedua buah jaringan ya. Di sini successful semua. Nah, oke, selanjutnya 3 router. Bagaimana jika kita harus melewati sebuah router di sini? Oke, saya hapus saja koneksinya terlebih dahulu. Di sini saya hubungkan router 1 ke router 3 dan router 2. Di sini kita ganti saja, kita harus sepakat namanya yaitu router 3. Oke, selanjutnya di sini saya akan tetap menggunakan jaringan 192.168.10 di sini. Kita labeling terlebih dahulu. 192.10.0. Nah, ini merupakan jaringannya. Lalu di sini kita juga akan menggunakan saya akan menggunakan titik jaringan 192.108.20.0. Lalu di sini seperti biasa kita akan membuat gerbangnya dulu. Kita akan membuat jaringan baru ya di sini. Jadi ini merupakan jaringan 3.
ini jaringan 4. Nah, jadi kita udah membuat jaringan-jaringan baru. Ini jaringan 1, ini jaringan 2. Oke, sip. Nah, jadi di sini kita akan membuat gerbangnya yang pertama yaitu gigabit Ethernet 0/0/0 menggunakan network yang berhubungan dengan router 1 yaitu network 192.168.10.5. Nah, saya ingin menggunakan host address-nya yaitu 5 di sini. Oke, langsung saja saya hidupkan on. Nah, sedangkan di sini kita akan menggunakan jaringan 192.168.20.0. Langsung saja kita ketikkan 20.0.5 maksud saya. Nah, kenapa titik 5? Karena ini merupakan host address yang kita nggak boleh pakai 0 kalau di IP address untuk routernya. Langsung saja kita tekan on. Nah, di sini kita harus ganti juga di sini. Karena kita menghubungkan router 3 dengan router 2 melalui jaringan 4 yaitu 192.168.20.0. Jadi kita harus ganti juga nih. Jaringannya jadi 192.168.20. Titik. Nah, ini sembarang bisa karena dia merupakan host dari jaringan tersebut. Oke, kita close saja terlebih dahulu. Nah, langsung saja statiknya. Nah, sini kita hapus saja terlebih dahulu. Kita apa sih tujuan dari router 1? Router 1 kan pengen ngirim pesan nih dari PC 1 ke PC 3, nggak bisa seperti itu. Nah, dia harus melewati apa? Dia harus melewati router 1, router 3, dan router 2. Nah, bagaimana cara dia melewati router 2? Dia harus melewati gerbang router 3. Langsung saja statiknya saya tuliskan di sini. Networknya. Nah, network ini merupakan tujuan kita atau kemana sih kita pengen kenalinnya. Nah, jadi 192.168.2.0 mesh dengan mesh seperti biasa karena dia kelas C kita menggunakan 255.255.255.0. Nah, next hop-nya ini merupakan gerbangnya yaitu 192.168.10.2. Nah, apa titik 2 mungkin ini salah, saya salah tulis. Sini 5. Lebih baik kita membuat labeling terlebih dahulu. 192.168.10.20.5, oke. Nah, yang terakhir di sini saya sudah membuat 20.1. Nah, labeling ini harus sesuai dengan gigabit Ethernet atau gerbangnya. Jadi gigabit Ethernet ini merupakan gerbang yang membiarkan sebuah paket tersebut jalan atau melalui gitu. Ini merupakan sebagai gerbang. Nah, langsung saja statik lagi, kita kembali ke statik. Jadi network yang kita ingin kenalin ke router 1 merupakan jaringan 2. Nah, jaringan 2 ini kan yang punya PC-nya. Nah, jadi kita harus tahu jaringan keduanya. Nah, mesh-nya seperti biasa karena dia kelas C. Lalu next hop-nya. Nah, melewati apa? Melewati 192.168.10.5. Nah, di sini saya add saja terlebih dahulu. Nah, sudah cukup ya untuk router 1. Router 1 akhirnya tahu bagaimana cara menuju ke jaringan 2. Dia tahu melewati router 3 dengan IP address 192.168.10.5. Nah, langsung saja router 3 kita gunakan statiknya. Nah, di sini dia harus mengenali dua jaringan ya, yaitu jaringan 192.168.1.0 dengan mesh seperti biasa dan melalui 192.168.10.1. 192.168.10.1. Oke, kita add saja terlebih dahulu. Nah, lalu network yang kedua 192.168.2.0. Nah, jadi di sini kita akan mengenali router 3 ke jaringan 2 melewati 192.168.20.1. Oke. Nah, lalu selanjutnya kita mengenalkan router 2 ke jaringan yang pertama. Bagaimana caranya? Kita ketikkan dulu jaringan yang pertama yaitu 192.168.1 dengan subnet mesh seperti ini. Lalu next hop-nya. Nah, melewati apa? Kita kalau ingin ke jaringan 1 dia harus lewat mana? Dia harus lewat
gerbang router 3 yang gigabit Ethernet 0/0/1. Jadi kita ketikkan saja 192.168.20.5. Jadi kita add di sini. Nah, ini kita hapus saja terlebih dahulu karena sudah tidak relevan dengan modul kita kali ini. Saya percepat waktunya. Nah, langsung saja kita coba apakah masih fail. Ini masih fail ya untuk beberapa kali. Untuk terhubung memang perlu beberapa waktu dan beberapa percobaan ya di sini. Nah, di sini successful. Akhirnya kita sudah berhasil untuk menghubungkan kedua buah jaringan ya di sini. Nah, di sini sudah successful semuanya. Oke, lanjut saja kita ke router 4 router. Sip. Nah, kita akan membuat router yang keempat ya di sini. Ada juga router 4. Kita gunakan petir lagi untuk connection. Oke, nah di sini jadi saya akan menggunakan 4 buah jaringan. Ya, 5 buah jaringan. Di sini kita akan menggunakan 5 buah jaringan. Di sini ada jaringan 1, jaringan 2, jaringan 3, jaringan 4, dan jaringan 5 di sini. Saya akan tambahkan satu lagi jaringannya yaitu 192.168.30.1 karena dia merupakan jaringan 4, jaringan 5. Nah, di sini kita sudah ada 5 jaringan. Langsung saja kita atur rutenya sesuai dengan gigabit Ethernet-nya. Kan di sini sudah terhubung di jaringan 10, di sini belum terhubung jaringan 20. Kenapa? Karena saya menambahkan sebuah router di sini. Nah, langsung saja kita ganti gigabit Ethernet 0/0/0-nya, yaitu menggunakan jaringan 4. Dia berhubungan langsung dengan router 3 yang menggunakan jaringan 4, yaitu 192.168.20.0. Langsung saja kita tuliskan di sini 20 titik. Saya ingin menggunakan 20.1 di sini. Nah, jadi kita udah berhasil menyambungkan router 4 dengan router 3 secara rute atau secara IP address. Nah, langsung saja kita hubungkan router 4 dengan router 2 secara IP address dengan menghubungkan dengan jaringan baru, yaitu 192.108.30.5. Kita on-kan saja di sini. Ini juga kita on-kan saja untuk gigabit Ethernet 0/0/0-nya. Lalu kita hubungkan lagi, kita ganti ya router 2-nya karena dia berhubungan dengan router 4, dia harus satu jaringan yaitu 192.168.30.1. Oke. Nah, di sini kira kita sudah membuat jalurnya ya. Nah, yang kita perlu lakukan selanjutnya adalah kita memperkenalkannya. Nah, gimana sih cara memperkenalkannya sesuai konsep yang tadi? Kita ingin kemana nih? Nah, kita ingin ke 192.168.2.0 yang merupakan jaringan kedua yang kita ingin tuju, yaitu PC3 dan PC4. Nah, subnet mask-nya seperti biasa karena dia kelas C 255.255.255.0. Nah, next hop-nya dia kalau pengen ke sini itu, kalau pengen ke jaringan 2 dia harus lewat mana sih? Nah, dia harus lewat router 3. Nah, dari router 3 nih, gerbang mana? 192.168.10.5. Jadi kita tuliskan saja di sini 192.168.10.5. Oke. Nah, router 3 ini kan dia sebagai perantara. Jadi dia harus mengenali kedua buah jaringan. Nah, kita langsung saja bikin jaringan 1. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kita kenalkan dengan jaringan 1 yaitu 192.168.1.0 dengan mask 55.255.255.0. Oke. Nah, next hop-nya dia harus melewati mana sih? Dia harus melewati 192.168.10.1. Karena dia berhubungan langsung dengan router 1, dia melewati gerbang yang seperti ini. Nah, lalu untuk jaringan yang kedua, nah ini agak sedikit berbeda karena dia ketika kita ingin ke jaringan kedua dari router 3, kita harus melewati router 4. Nah, gerbang dari router 4 ini merupakan 192.168.20.1. Nah, kita bikin saja terlebih dahulu untuk
jaringan yang kelima ya, 30.5 di sini. Nah, yang ini juga 31. Nah, jadi di sini terdapat gerbang-gerbangnya ya, gerbang masuk dan gerbang keluarnya. Jadi di sini untuk router 3 dia ingin ke jaringan 2 melewati router 4. Nah, pastinya dia router 4 kan. Nah, di router 4 tuh gerbang masuknya berapa sih IP address-nya? 192.168.20.1. Nah, itulah yang kita akan tuliskan pada next hop-nya. Kita add saja. Nah, router 4. Router 4 itu sama konsepnya seperti router 3. Kita harus mengenalkan ke dua jaringan tersebut. Langsung saja kita tuliskan jaringan yang pertama. Lalu kita ketikkan mask-nya. Nah, next hop-nya. Jadi router 4 nih ke jaringan 1 dia harus lewat mana sih? Dia harus lewat router 3 dengan gerbang 192.168.20.5. Oke, langsung saja kita add di sini. Nah, lalu kita ingin kenal dengan network yang kedua atau jaringan yang kedua yaitu 192.168.2.0. Nah, itu langsung saja kita masukkan ke networknya dengan mask yang sama. Nah, next hop-nya kita dari router 4 ingin ke router 2 pastilah melewati suatu gerbang atau melalui suatu jalan. Nah, jalannya tuh berapa? Berapa jalannya? Nah, jalannya itu 192.168.30.1. Oke, sesuai kita add di sini. Nah, yang terakhir merupakan router 2. Router 2 tuh harus kenal sama jaringan satu aja. Jadi kayak nggak terlalu banyak gitu. Jaringan satu itu merupakan 192.168.1.0 dengan mask 255.255.255.0 karena dia kelas C. Nah, next hop-nya dia harus melewat mana sih kalau misalnya pengen jaringan satu? Nah, dia harus lewat 192.168.30.5. Nah, inilah jalur yang harus dia lewatin untuk menuju ke jaringan satu. Nah, di sini kita sudah membuat statiknya semuanya di sini. Kita percepat saja terlebih dahulu apakah sudah berhasil. Nah, ini kira-kira 30 menit apakah sudah berhasil? Sini masih fail ya, kita harus mencoba beberapa kali. Nah, di sini sudah successful. Akhirnya di sini sudah successful. Sebentar saya coba-coba lagi. Nah, akhirnya kita sudah berhasil menghubungkan antara jaringan satu dengan jaringan 2 melalui 2 buah router di sini atau 4 buah router jika dihitung dari jaringannya tersendiri. Nah, langsung successful di sini. Nah, konsepnya itu lumayan sederhana. Kita harus mengenali, kita harus memberitahu routernya itu harus kemana. Kita memiliki gerbang-gerbang router yang merupakan gigabit Ethernet di sini. Nah, ini bertindak atau digunakan sebagai gerbang untuk menuju ke jaringan-jaringan berikutnya. Contoh dari jaringan 1 ke jaringan 2 kita harus melewati router 3 yaitu yang ini. Kita router 1 harus kenal dengan router 3. Nah, router 3 harus kenal dengan router 1 dan router 4. Router 4 harus kenal dengan router 3 dan router 2. Nah, sedangkan router 2 hanya harus kenal dengan router 4 untuk ke jaringan 1. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, mungkin segitu saja video saya mengenai penjelasan bagaimana cara menghubungkan dua, dua buah jaringan menggunakan 2 router, 3 router, dan 4 router. Terima kasih sudah menyaksikan.